Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten favoritnya trader yang terpantau dan 2 minggu ini mulai terkoreksi dan ternyata investor besar dunia masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi sampai ke depannya maka masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba update lagi pergerakan dari saham Dewa yang saat ini sudah mencapai target penurunan di sekitar harga 430 dan garis EMA 150 di sekitar 446. Jadi hari Jumat kemarin sempat menyentuh sekitar harga 432, tapi cara candle Dewa belum terkonfirmasi break garis EMA 150 dan 440. Jadi cara pergerakan menurut saya Dewa masih bisa coba dipantau. Jika terpantau minggu depan masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 140, masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Dengan target kenaikan terdekat di 480 sampai 500. Tapi harus perhatikan apabila ternyata hari Senin nanti masih lanjut turun di bawah 430, sebaiknya jangan entry karena cara pergerakan Dewa akan mulai downtrend, akan mulai berbalik dari uptrend menuju downtrend dan target penurunan lebih jauh di harga 400. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul investor kakap yang lepas dan tampung saham Dewa. Jadi kita baca sekilas, ada investor besar seperti Anhesti Tungkas yang melepas saham Dewa, sedangkan Dimensional Fund Advisor dan American Century masih menambah saham Dewa. Jadi ada yang akumulasi di investor besar dunia masih masuk, sedangkan dari PT Anhesti terpantau melepas. Jadi untuk rekomendasi bisa kita lihat, sebanyak 13 analis yang mengelola saham Dewa memberikan target harga itu sekitar 906. Jadi target harganya masih sangat tinggi dengan return sekitar 106 pada saat harga di sekitar 436. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar 436 dan mencapai target seperti analis yang katakan di sekitar 906, maka ada potensi naik 100% lebih. Tapi ingat ini hanya target, belum pasti akan tercapai kan secara teknikal. Misalnya Dewa tidak akan oke apabila memang gagal naik kembali di atas garis EMA 150 untuk tren jangka pendeknya. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Dewa, bisa kita perhatikan asing sebenarnya masih masuk. Jadi memang menarik dalam 2 minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi walaupun Dewa terus melemah. Dan di broker summary penurunan 6% lebih ini memang ada distribusi, tapi hanya distribusi kecil. Sehingga menurut saya masih bisa coba dipantau untuk entry apabila Dewa masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 150. Jadi manfaatkan teknik rebound ini karena memang Dewa sudah turun lumayan dalam dari sekitar 650 ke harga 440. Tapi ingat pertimbangkan hanya trading jangka pendek, karena apabila gagal naik di atas 500, maka Dewa akan gagal membentuk high low, sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150. Sekarang kita akan coba analisa saham di sektor CPO. Jadi saya update lagi di SNG, bisa kita lihat sampai saat ini masih mencoba untuk break resistance 1400 yang masih gagal. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas 1400 di SNG sempat gagal, sempat juga menyentuh 1300, tapi ini masih berupa support lumayan kuat. Dan secara teknikal di SNG masih belum oke, ini masih bergerak downtrend. Dan pada kenaikan hari Jumat, jika kita perhatikan di broker summary ini, asing terpantau masih keluar, secara keseluruhan asing masih terus keluar, dan ini bisa kita lihat tidak ada akumulasi walaupun naik 1%. Jadi untuk di SNG apabila teman-teman coba pantau di entry lebih oke buy on breakout apabila di SNG bisa break 1400. Karena ada potensi untuk mulai membentuk high low dan target kenaikan terdekat di garis EMA 50 di 1450 sampai target lebih jauh di 1500. Tapi sebaiknya jangan entry apabila di SNG masih kesulitan untuk break 1400. Kan cara pergerakan saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali melemah menuju supportnya di 1300. Sekarang kita lihat TAPG yang secara teknikal lebih oke daripada di SNG. TAPG bisa kita lihat sebelumnya memang sempat gagal break garis EMA 50 tapi selalu kuat di atas garis EMA 150, sehingga secara teknikal TAPG lebih oke. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound dan naik di atas garis EMA 50, TAPG mulai uptrend kembali. Hari Jumat masih naik hampir 3% ke 1725. Jadi menarik saat ini mencoba untuk break resistance di 1700. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham TAPG, asing terpantau keluar pada kenaikan hari Jumat, tapi 1 minggu ini asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan hampir 3% ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga untuk TAPG apabila teman-teman saat masih hold, masih bisa coba di hold. Karena saya lihat masih ada potensi untuk menuju target sekitar 1750 sampai 1800. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, lebih oke mau saya tunggu TAPG terkoreksi dulu
mengetes kembali 1600. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Sekarang kita coba lihat LSIP yang terpantau hari Jumat juga bergerak naik. Sekarang candle juga LSIP sudah mulai membaik, sudah bersinar di atas garis EMA 50 140. Tapi kenaikan hari Jumat 0,77%, candlenya tidak oke. Sempat menyetas 1315 sampai 1330, tapi penutupan masih berada di sekitar harga 1300. Jadi saat ini LSP masih mencoba untuk break resistance 1300. Tapi secara pergerakan, garis EMA 150 dan garis EMA 50 ini sudah berubah menjadi support. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar harga 1150 sampai 1200, bisa jadikan 1250 atau garis EMA 150 untuk trail stopnya. Tapi untuk teman-teman saat baru mau coba pantau di entry, lebih oke wait and see. Bisa bangun breakout apabila LSP berhasil break 1300 dengan target terdekat di 1350 sampai 1380. Atau jika ternyata masih gagal break, lebih oke coba tunggu di sekitar 1250 sampai garis EMA 150 untuk bayang support. Karena jika kita perhatikan di broker summary untuk LSIP bisa kita lihat asing terus masuk, tapi kenaikan hari Jumat ini terpantau tidak ada akumulasi. Malah terlihat sebenarnya ada sedikit distribusi. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.